Oke, jadi penelitian gue itu kan tentang sebelumnya di proposal itu gue coba membuat sebuah sistem untuk memitigasi bencana, lebih khusus ke pembuatan jalur penyelamatan untuk daerah bencana misalkan gempa. Nah ternyata setelah gue oprek sana sini, tanpa gue sadari itu adalah implementasi banget dan tidak sesuai dengan S2 yang gue ambil sebenarnya. S2 ini adalah ilmu komputer yang berarti bahwa semua penelitian harus berdasarkan atau mengarah ke scientific. Dan seperti yang kita tahu, ilmu komputer atau yang sejenisnya itu sebenarnya adalah salah satu turunan dari matematika terapan yang ya istilahnya berkawin dengan fisika, dengan teknik yang lain. Nah ternyata di semester pas gue ngajuin sidang proposal itu kan penguji bilang terlalu teknis dan harus ke arah keilmuan. Gue ngeblank. Terus sekarang hari ini sudah 15 September dan gue masih belum ada progres yang signifikan karena gue gak tahu gue harus ngapain. Akhirnya setelah diskusi sedikit-sedikit dengan teman-teman di lab, gue tetap pakai semantic segmentation untuk daerah bencana, khususnya daerah bencana. Dan ini karena harus saintifik, jadi gue coba cari cara. Nah ternyata setelah baca-baca dan ngikutin beberapa channel YouTube yang membahas tentang segmentasi. Kenapa gue milih segmentasi, semantic segmentation itu karena dari 3 jenis segmentasi kayak panoptic segmentation, semantic segmentation, sama satu lagi apa ya? Lupa. Intinya dari semantic segmentation ini, kalau kita punya data set berupa misalkan jalan atau bangunan yang sudah rusak di area bencana, kemudian misalnya kayak yang gue pakai itu adalah RescueNet, dan ini bagus banget sebenarnya karena sudah ada label, jadi menghemat banyak waktu. Tapi di papernya RescueNet ini hanya membahas bagaimana dia membandingkan model segmentasi untuk dataset yang dia punya gitu. Sedangkan gue butuh mengarahnya adalah segmentasi untuk menentukan apakah jalan dari area bencana tersebut tertutup jalurnya untuk penyelamatan. Nah sebenarnya fokusnya sebenarnya banyak yang bisa dibahas. Jadi dari pembuatan jalur penyelamatan, bagaimana si tim penyelamat ini ke arah area bencana, bagaimana kita menentukan jalur tersebut aman atau tidak gitu kan. Terus ada juga misalkan bagaimana tim penyelamat ini nggak menggunakan mobil atau truk, tapi menggunakan helikopter. Nah penguji gue itu bilang semuanya tuh harus dibahas kalau mau yang ke arah sistem yang komprehensif seperti itu. Ternyata ini juga waktunya akan memakan waktu yang sangat banyak dan gue nggak bisa melakukan itu. Ini adalah semester terakhir, kalau nggak gue DO. Kemudian akhirnya gue coba fokus tuh yang dari tadinya bikin jalur penyelamatan sistem otomatis, bikin kayak poin per poin, misalkan ada korban bencana dikasih poin penyelamatan, diprioritaskan seperti itu. Terus gue kerucutkan menjadi pembuatan jalur penyelamatan. Nah ternyata dari jalur penyelamatan pun harus punya semacam path planning, dan gue belum bisa mengerti ke area situ. Akhirnya dikerucutkan lagi ke segmentasi, apakah dari dataset tersebut jalannya masih bisa dikenali setelah terkena bencana, apakah jalan tersebut masih bisa aman dilewatin atau harus memutar gitu ya.
Ternyata itu pun masih terlalu luas. Gue coba kerucutkan lagi bagaimana si dari dataset ini segmentasinya khusus di jalan yang clear atau yang jalan yang di blok. Nah, sedangkan di dataset yang ada itu umum banget. Jadi datasetnya hanya menunjukkan bahwa ini ada jalan, kemudian jalan tersebut di blok atau jalannya clear, kemudian nanti ada labelnya bahwa ini jalan di blok, ini jalan yang clear, dan dia tidak menunjukkan misalkan satu jalan, ini satu jalan nih, misalkan satu jalan terus ada runtuhan bangunan atau sesuatu yang menghalangi jalan tersebut, jadi orang nggak bisa lewat. Ini di segmentasi, ini segmentasi, di tengahnya segmentasi yang berbeda. Tapi dari model yang dipakai, jalan segmentasi antara segmentasi satu dengan segmentasi yang kedua ini tidak nyambung gitu. Jadi orang nggak tahu bahwa ini adalah satu jalan yang sama di blok, jadi orang nggak bisa lewat. Komputer pun nggak tahu bahwa itu harusnya bisa menunjukkan bahwa itu jalannya di blok gitu. Jadi akhirnya mengerucut, gue coba cari lagi ke arah situ. Nah, segmentasi, jadi gue harus gabungin antara dua nih, segmentasi yang segmentasi objek apapun yang ada di dataset dengan segmentasi yang mendeteksi rintangan di objek tersebut. Misalkan ada contoh lain ya, misalkan ada dua orang lagi jalan nih. Harusnya orang itu kan, kalau kita kan bisa menerka nih bahwa orang ini ada, kalau ada foto ada dua orang, yang satu tumpang tindih, harusnya kan kita bisa mengira-ngira bahwa orang tersebut bentuknya seperti ini, karena kita lihat sebagiannya itu muncul di belakang orang yang di depan. Nah, gue pengen kalau ada jalan terus ditutupin sama obstacle gitu, jadi yang di bagian belakang segmentasinya itu tetap utuh, satu full gitu. Jadi dia menunjukkan bahwa jalan tersebut diblok sama objek yang kedua gitu sih. Namanya occlusion aware. Jadi gue harus coba cari gimana itu segmentasi, semantic segmentation digabung dengan occlusion aware. Dan gue lagi cari paper rujukan utama yang sangat mendekati itu. Gue pilih topik ini karena kayaknya belum ada atau masih kurang dari paper-paper yang gue temukan sampai hari ini. Baru beberapa sih, kurang banyak kayaknya. Ya gitu aja, makasih.